Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dan selamat datang kembali di Badminton. Spike the dialogue as the conversation. Oke, jumpa lagi di Badminton kali ini bareng aku, Izel, sebagai host dari ITS Badminton Community. Mungkin buat kalian nih yang udah nonton sesi sebelumnya, kalian udah kenal ya sama mas-mas di sebelahku. Halo. Buat kalian yang belum, boleh nih masnya kenalin diri dulu. Langsung aja nih. Iya, langsung aja. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Arfan Nasrullah dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2022. Wah, halo Mas Arfan. Mungkin kalian di sini penasaran ya, kita mau ngapain sih? Badminton itu apa sih? Aku nggak capek-capek buat ngejelasin ke kalian apa itu badminton gitu ya. Badminton itu udah sesuai namanya nih, ada badmin sama talk, di mana talk itu kita bincang-bincang dan badmin itu tentang badminton. Berarti di sini kita bakal bincang-bincang tentang badminton. Benar. Ya, bareng-bareng di sini. Nah, mungkin kalian belum nonton nih sesi pertama kita. Kalian harus nonton dulu karena di situ kita ngasih banyak informasi penting gitu ya. Kalian bisa langsung cek aja di YouTube kita, ITS Badminton Community ya. Kalian langsung cek ya, di situ kita udah bahas banyak banget tuh tentang rahasia efektif latihan rasi. Kalian harus cek tuh di situ karena di situ tuh ada banyak banget manfaatnya. Kita udah bahas tentang rahasia latihan efektif pemain badminton loh, sobat mintok. Jadi di situ udah pasti bermanfaat ya Mas Arfan ya. Bener banget. Iya, apalagi buat kalian pecinta badminton di rumah, kita bahas mulai dari fisik, mental, gak cuma tentang kekuatan juga, kita juga bahas sampai tentang kelincahan gitu ya. Jangan lupa ditonton episode satunya. Bener, sebelum nonton ini kalian harus nonton episode satunya. Nah, sayang banget gak sih soalnya kalau ketinggalan informasinya. Iya. Harusnya yang episode 1 kan sebagai dasar kita berbadminton, ya kan? Iya benar. Nah, another video kan another talk nih. Mungkin kalian penasaran nih kita ngomong apa di video ini. Kan tadi di video pertama, episode pertama kita bahas rahasia latihan efektif tuh. Kita bahas apa ya Mas kali ini? Penasaran ya. banget pasti. Jadi langsung aja kita tuh kali ini bahas tentang perkembangan badminton di era modern. Wah, modern gak tuh? Berat banget ya kayaknya pembahasannya gitu. Duh. Sekarang emang zaman modern ya kan? Iya, bener. Emang seru nih kayaknya buat dibahas, tapi memang berat ya pembahasannya. Sebelum kita lanjut bahas nih, Mas Arfan masih semangat gak sih buat ikut bincang-bincang ini? Harus lah ya. Badminton. Penonton badminton juga harus semangat dong tentunya ya. Iya, nonton kita sampai akhir nih, karena kita lagi-lagi akan ngasih banyak informasi buat kalian. Nah, sebelum aku mau nanya nih, gimana nih menurut Mas Arfan era modern gitu ya? Wah, kayak dari kata-kata modern banget ya, kekinian banget tuh, maju banget. Pastinya kan kalau era modern tuh selain menguntungkan tuh juga pasti merugikan lah ya pastinya ya. Nah, Mas Arfan sendiri nih, tim yang merasa diuntungkan atau dirugikan sih di era modern ini? Kalau dari aku itu sangat-sangat menguntungkan, asalkan kita bijak memakai media sosial tersebut. Ya benar. Nah, kalau gitu aku langsung ulik nih gimana ya era modern ini buat badminton gitu ya. Udah penasaran banget gak sih? Nah, apa ya pengaruhnya teknologi ke pelatihan badminton saat ini tuh Mas? Menurut Mas Arfan nih? Kalau dari aku juga sering pakai teknologi ini untuk mengevaluasi diriku untuk kedepannya. Contohnya kita menggunakan kamera handphone. Nah, kita di situ kita memvideo latihan kita, gerakan-gerakan apa yang kurang. Nah, di situ kita bisa mengevaluasi berikutnya untuk latihan berikutnya itu. Jadi sangat gitu ya. apa ya, membantu banget untuk teknologi. Oh, berarti ya kayak
merekap kemampuan kita gitu ya, melihat sebelum sama setelah Benar, gitu ya. Iya. Oh, gitu Sobat Mentok. Boleh dicontoh ya di rumah. Benar. Kalau gitu, Mas pernah manfaatin gak sih teknologi ini buat nganalisis data? Kayak buat strategi gitu loh, buat diaplikasiin ke strategi permainannya Mas gitu. Bisa. Kadang saya juga memakai itu untuk menganalisis kemampuan saya ini sudah sampai berapa gitu, sejauh apa. Nah, dan di situ juga kan kita melihat video itu, kita bisa melihat video tentang musuh kita lah yang pernah di video gitu, kita bisa menganalisa dari data-data itu. Ya benar-benar banget. Ya benar. Berarti sama banget kayak atlet-atlet. Mas tahu nggak sih Olimpiade di Paris sekarang gitu? Tahu dong, yang pastinya nggak boleh ketinggalan itu. Nggak boleh ketinggalan kalau itu mah. Kalau gitu pemain-pemain di sana tuh gitulah ya, bisa kayak melihat strategi musuhnya lewat video, nggak sih? Waktu dia pemanasan itu, saya pernah melihat itu dia sambil pegangin HP yang dimana itu adalah lawannya, dan di situ pemain dari timnya itu udah nyiapin kayak video ini lawannya ini, terus gitu. Kita menganalisa dari video tersebut gitu. Bisa. Kalau gitu selain itu gitu, teknologi ini kan banyak banget ya berkembangnya, nggak cuman kayak video YouTube gitu. Sangat pesat. Aku juga ada dengar virtual reality. Pernah dengar nggak sih Mas tentang virtual reality? Kayak kita bener-bener ngerasain dunia nyata lewat teknologi aja gitu ya. Pernah nggak sih Mas pakai virtual reality tuh buat latihan? Jujur saja, saya belum pernah ini. Tapi saya pernah lihat di virtual reality ini juga seperti itu. Kita kan mau latihan badminton nih, tetapi kita nggak punya lapangan. Nah, di situ bisa kita latihan menggunakan VR tersebut untuk ya kayak bertanding lah di dalam VR tersebut. Tapi sebenarnya VR tuh kayak efektif gak sih Mas? Karena ya buat kekuatan juga rasanya kurang gitu ya. Banget lah. Kalau kita nggak ke lapangan kan kurang asik gitu ya. Iya, kayak ngawang gitu. Kayak mukul angin gitu kan. Aneh banget ya. Gimana gitu. Cuma boleh sih dimanfaatin kalau kalian pengen ya. Itu boleh lah. Boleh banget. Terus teknologi apa lagi ya biasanya selain VR? Sosial media deh, sosial media. Masnya manfaatin sosial media nggak? Kayak tadi kan kita bahasnya kamera gitu ya. Kalau sosial media kayak YouTube mungkin, di Instagram informasi-informasi? Kalau YouTube saya nggak pakai buat olahraga ini, tapi kalau di Instagram dulu pernah sih upload reel kayak latihan sehariannya gitu. Berarti dia bisa mempengaruhi popularitas gitu ya? Bisa banget, apalagi atlet-atlet itu kan pasti banyak dong followernya. Iya banget ya. Iya benar. Menurut Mas itu bermanfaat gak? Perlu nggak gitu buat atlet? Perlu banget, dan itu sangat bermanfaat, apalagi dapat endorse. Endorse ya, iya benar-benar. Balance udah sehat, duit juga ngalir ya. Iya benar, harus dimanfaatin sih. Kalau gitu kan sosial media tuh tadi kita bahas tentang popularitas. Tapi kan sosial media tuh yang namanya sosial gitu ya. Kita pakai buat interaksi satu sama lain lah gitu. Nah, buat interaksi satu sama lain nih berarti kita kayak bisa saling mengenal sama sesama atlet ya gitu. Sesama atlet gitu. Itu bisa nggak sih kayak buat ngajak kenalan, buat berkembang bareng lah ya? Bisa lah ya dimanfaatin. Itu kayak ini nih bikin grup gitu, bikin grup suatu klub gitu. Nah di situ kan tujuannya cuma satu, itu berolahraga kan. Nah di situ itu bagus banget, itu sangat menunjang banget untuk aktivitas perkembangan ini. Iya benar-benar perlu banget dimanfaatin. Ada badminton tuh kan ada ya perkumpulannya ya pastilah. Apalagi klub gitu dah. Iya. Benar. Terus. Kalau gitu
itu pasti bermanfaat ya buat perkembangan badminton di Indonesia gitu. Wah, berat banget Indonesia ya. Apalagi netizen di Indonesia itu kan Iya benar-benar kancah internasional kancah kan. internasional. Wah, kayak kebanggaan banget ya. Iya. Sebenarnya badminton kan apa ya, kayak pegangan kita banget tuh kalau di Olimpiade Iya, ya. bener. Iya. Sangat nenek moyangnya badminton kan Indonesia. Iya benar-benar. Kalau gitu kan pasti banyak gitu siaran langsung gimana kita bisa nonton tentang atlet-atlet nenek moyang kita tuh yang udah turunan-turunan tuh, yang udah kehebatannya banget-bangetan gitu. Nah itu pasti berkontribusi banyak lah ya buat pertumbuhan Indonesia ya, nonton siaran langsung gitu. Sangat apalagi buat ini ya, kayak orang-orang kantoran, terus teman-teman yang di rumah itu kan nggak bisa menyaksikan secara langsung kan, tapi kita bisa menyaksikan siaran langsung lewat seperti YouTube-nya BWF itu. Bisa melihat. Kalau buat Mas, menurut Mas nih, apa ya tantangan kita di era digital? Kan dari tadi kayak wah positifnya banget nih. Apa tuh tantangannya kira-kira menurut Mas? Tantangannya itu kalau kita kebanyakan main HP itu ya. Ya, aku setuju sih. Kebanyakan main HP. Itu kebanyakan males itu anak-anaknya itu. Iya, bener banget. Kita jadi ke distract gitu ya. Bener. Jadi kita mau olahraga itu pun ganggu sama nanti aja lah, besok aja lah gitu kan. Iya. Terus ini nih, menurutku juga main HP tuh bikin kita buat generasi muda sih. Mereka tuh generasi muda sekarang banyak banget gak sih yang kecanduan HP. Makin hari tuh makin era digital yang makin meningkat, makin banyak juga soalnya penggunanya gak sih. Nah, menurut Mas nih, gimana ya kalau kayak gitu-gitu tuh buat mengatasinya gitu? Ini di luar sih. Kalau mengatasinya itu sebenarnya mudah saja. Kita itu atur aja jadwal untuk bermain HP. Jangan terlalu ngeprioritasin sosial media tersebut. Nah, contohnya kayak kita diatur lah gitu jam-jamnya untuk bermain HP, terus kita olahraga, haruslah sempet-sempetin olahraga. Ya bener. Emang Sobat Minto kok harus pintar-pintar ya manfaatin gadget ini, karena meskipun ya tadi ada negatifnya, kita bisa lah ngambil positifnya ya. Jadi harus dari kitanya sendiri, kita harus pintar-pintar manfaatin, ya bijak-bijak. Nah, kalau buat Mas Arfan sendiri sekarang lagi mantauin platform-platform gitu nggak sih? Kayak atau? Sangat dong. Harus itu. Karena seorang atlet itu harus mengikutilah perkembangan ini sampai mana. Contohnya itu kayak BWF TV itu, terus itu kan standarnya badminton. Kan. Nah, terus ada kalau di Indonesia itu kan ini badminton INA itu ada Instagramnya, itu boleh diikuti banget. Instagramnya benar-benar. Terus ITS Badminton Community. Iya benar, ITS Badminton Community di IG ya guys, di Instagram, di YouTube kita juga ada ya. Ada. ITS Badminton Community juga namanya. Kita tulis nanti di bawah atau mungkin di deskripsi video ya. Iya. Nanti boleh dicek aja. Banyak banget informasi bermanfaatnya loh Sobat Mintok. Kalau gitu, nah kita udah bahas tentang badminton di era modern nih, ya kan? Tadi udah kayak pembahasannya wah banget. Buat teman-teman Sobat Minto kan pasti kayak memanfaatkan era ini dengan baik gitu. Jadi buat teman-teman, video ini aku harap banget nih video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Iya nggak sih Mas Arfan? Karena kita tadi udah bahas banyak banget, harus disaring dan diambil positifnya aja. Iya benar, harus disaring, dimanfaatin, diambil positifnya ya. Nah, khusus bincang-bincang kali ini, mungkin aku minta Mas Arfan buat kasih kesan-pesan lagi nih, khusus topik kita kali ini gitu. Buat generasi muda kita ya, terutama yang berperan banyak nih di era modern ini. Menurutku era digital ini sangat penting karena gadget ini ya sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi
jangan terlalu keseringan lah main HP terus tiap hari scrollin FYP orang. Nah, itu batasilah, minimal kalau bersosial media itu ada batasnya. Langkah baiknya kita sampingin dengan olahraga itu. Iya bener, life balance. Iya. Nah, oke, kita udah di penghujung acara nih. Aku mau bilang makasih banget tadi juga kata-kata semangatnya buat teman-teman di rumah ya kan. Nah, sayang kali kita kali ini harus benar-benar berpisah nih sama Mas Arfan karena sesi ini udah sesi 2 ya. Kita udah bahas banyak banget ya dari tadi buat teman-teman di rumah. Kalau gitu aku bilang makasih buat Mas Arfan. Sama-sama. Sama Badmin Talk di rumah yang udah setia nonton Badmin Talk. Maaf kalau kita ada salah tutur kata yang menyinggung. See you on the next Badmin Talk. Dadah guys.